Cuman ibadah Allah, kemarin kita mendapatkan kabar kenapa TNI Indonesia tidak boleh masuk ke kota Gaza, karena ditakutkan menjadi mata-mata Amerika. Dan ibadah Allah sudah terjadi, ibadah Allah. Mereka takut Indonesia ini sebagai mata-mata daripada Amerika. Naudzubillahi min dzalik. Padahal saat ini kita berjuang habis-habisan, ibadah Allah. Melihat di kota Gaza ada rumah sakit Indonesia, ada bantuan yang luar biasa ke kota Gaza. Dari mana? Dari banyaknya kaum muslimin Indonesia untuk membantu mereka. Tapi saat ini negara kita salah jalan, malah bergabung dengan Donald Trump. Ibadah Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang kafir ini banyak berbohong, banyak pendustanya. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka ini seolah-olah ingin memperbaiki dunia, padahal kebalikannya ibadah Allah, mereka semata-mata ingin menghancurkan dunia, apalagi menghancurkan umat Islam. إخواني الأحبة، إن مكانة المسجد الأقصى المبارك في قلوب المسلمين وعند الإسلام أيضا له مكانة عظيمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء في هذا المسجد، ثم عرج به إلى السماوات العلى. فالله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan beliau sampaikan kepada kita ibadah Allah bahwa Masjid Al-Aqsa ini ada di hati semua umat Islam. Begitu juga Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat istimewa, tempat yang agung, tempat yang Allah menjadikan indah Masjid Al-Aqsa ibadah Allah. Kenapa? Karena sebab Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat Isra'nya wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan seorang hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, semata-mata Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya ibadah Allah. Begitu juga kenapa daripada Masjid Al-Aqsa ini istimewa, karena sebab perkumpulannya Nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan para nabi di Masjidil Aqsa. ومن هذه الأسباب أيضا أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، فكان المسلمون في عهد الإسلام وبدايته أن فرض الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام الصلوات المكتوبة، كانوا يتوجهون بقبلتهم إلى المسجد الأقصى المبارك. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين بأن يتوجهوا بقبلتهم إلى المسجد الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Nah, beliau sampaikan yang kedua ibadah Allah, kenapa Masjid Al-Aqsa ini menjadi keistimewaan bagi umat Islam? Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah ulal kiblatain, menjadi kiblat pertamanya umat Islam ibadah Allah. Ibadah Allah dulu dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sholat ibadah Allah bersama para sahabatnya, ketika itu beliau lagi sholat, ada rasa cenderung di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap Masjidil Haram. Akhirnya Allah tahu nih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa? Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril inzil ilal ard, kamu turun ke muka bumi ini, sampaikan wahyuku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Jibril turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai di muka bumi. Ketika Nabi salat, Jibril di belakang membisikkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar daripada wahyu tersebut, Nabi Muhammad membiringkan sedikit badannya langsung menghadap Masjidil Haram. ومن هذه الأسباب أيضا أن المسجد الأقصى الصلاة فيه تعدل 250 صلاة عما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة. Sebagaimana Nabi mengatakan, la taruhu ila li salasatil masajid, janganlah kita berangan-angan untuk ke suatu tempat kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama ada Masjidil Haram, yang kedua ada Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Ibarat Allah bersampaikan di Masjidil Haram itu kalau kita solat mendapatkan 100.000 pahala, dan yang kedua kalau kita bisa solat di Masjid Nabawi kita akan mendapatkan pahala 1000, dan ketika kita solat di Masjid Aqsa akan mendapatkan 500 pahala. لذلك فإن المسجد الأقصى سيبقى وهو حق أيضا للإسلام والمسلمين. فالآن المسجد الأقصى يتعرض للاقتحامات المستمرة من قبل الصهاينة المجرمين، يطردون المسلمين من المسجد الأقصى طردا مبرحا، ويواجهونهم دائما وأبدا بالأسلحة. ولا ننسى أيضا إخواننا المستضعفين المقهورين في غزة الذين يعانون من الاضطهاد من قبل الصهاينة والتجويع والتخويف والترويع. والآن غزة هدمت جميع بيوتهم من قبل إسرائيل، الصهاينة المجرمين عليهم من الله ما يستحقون، هدمت جميع بيوتهم وبقيت لهم الخيم التي يسكنون فيها الآن، لا تقيهم هذه الخيم من حر الصيف ولا من برد الشتاء. ومع ذلك فإن إسرائيل تواجههم بالتعذيب والقصف والتحريق، ويمنعون عنهم الطعام والشراب والغذاء والدواء. Nah, beliau sampaikan ibadah Allah bahwa Masjid Aqsa ini hak semua orang Islam. Kalau kita mengaku daripada umat Islam, maka wajib menjaga daripada Masjid Aqsa, karena sebab ini adalah akidah umat Islam. Ibadah Allah, kalau kita mengabaikan daripada Masjidil Aqsa, maka siapa yang akan menjamin ibadah Allah? Korban setelahnya adalah Masjidil Haram. Dan telah terjadi ibadah Allah beberapa kali kita melihat di media, ada roket-roket masuk ke Madinah, ada roket-roket masuk ke Makkah, tapi masih bisa ditangkis oleh Saudi Arabia. Ibadah Allah, siapa yang akan menjamin ibadah Allah kita kalau kita mengabaikan kiblat pertama kita, yaitu Masjid Aqsa? Dan ibadah Allah perlu kita ketahui, yang menjadi di Masjid Aqsa ini yang menghukumi semua orang Islam susah untuk beribadah di Masjidil Aqsa, padahal itu peninggalan para nabi kita, peninggalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memperjuangkan daripada itu semua semata-mata itu menjadi akidah umat Islam. Dan ibadah Allah, beliau sampaikan jangan lupa juga kita melihat kepada Ahlul Gaza, yang mana Ahlul Gaza ini sampai saat ini mereka berjuang di sana habis-habisan ibadah Allah. Dari mulai Gaza Utara sampai ke Gaza Selatan habis total ibadah Allah, perumahan-perumahan hanya tersisa sekarang 10%. Sebagiannya kemana? Beliau sampaikan sebagiannya ada di pemukiman ibadah Allah, dan mereka banyak kelaparan. Ini ibadah Allah bukan hanya penjajahan tanah ibadah Allah, ini hanya ingin menghapus semua umat Islam yang berada di kota Palestina. Dan ibadah Allah, beliau menyampaikan kepada kita, kemarin juga banyak orang-orang yang kedinginan, orang-orang yang kelaparan luar biasa. Di Ramadan tahun ini ibadah Allah banyak orang-orang di sana berbuka. Kalau tidak ada buka, mereka mengambil daripada dedaunan-dedaunan untuk dimakan semata-mata untuk berbuka puasa. Begitu juga ibadah Allah kalau mereka kehausan, tidak ada minuman, mereka hanya
keliling puluhan kilometer untuk mencari pipa-pipa. Ketika dia tidak menemukan, akhirnya dia menangis ibadah Allah. Akhirnya anak-anak kecil di tenda-tenda mereka keluar. Kemudian setelah itu mereka di lapangan, ketika di lapangan dia berdoa kepada Allah, ya Rabb anzilil matar, ya Allah turunkanlah hujan. Ketika turun hujan pertolongan dari Allah, mereka menangis ibadah Allah, akhirnya bisa minum dengan air bersih. Dan ibadah Allah perlu kita ketahui juga, ada seorang wanita yang sudah melahirkan 30 hari, kemudian bayinya 30 hari ini meninggal. Kenapa? Di medis mengatakan ini anak karena sebab kedinginan yang luar biasa. Karena kenapa ibadah Allah? Tempat-tempatnya hanya setenda saja ibadah Allah, hanya kain saja yang melindungi mereka. Maka banyak daripada kota Gaza yang meninggal dunia. Yang pertama karena banyak yang kelaparan, yang kedua karena banyak daripada minuman-minuman yang tidak ada di sana, dan yang ketiga banyak daripada cuaca-cuaca yang ekstrim yang membuat mereka meninggal, dan yang terakhir karena tidak ada rumah sakit di sana. لذلك السؤال الذي يجب علينا أن نسأله دائما بيننا وبين أنفسنا: ما واجبنا اتجاه المسجد الأقصى وأهلنا في غزة؟ واجب علينا أن ندعمهم بالمال وبالدعاء لهم دائما وأبدا، وهذا أقل القليل الذي يمكن أن نقدمه لهم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجاهد بأنفسنا، فالآن لا نستطيع أن نجاهد بأنفسنا، ولكن نستطيع بمالنا وبكلمتنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Beliau terakhir menyampaikan kepada kita ibadah Allah bahwa ketika kita sudah mendengarkan daripada keistimewaan Masjidil Aqsa, kemudian kita mendengar duka yang luar biasa di kota Gaza, keluarga beliau masih banyak di sana yang tertinggal ibadah Allah, banyak yang meninggal, banyak yang syahid. Maka apa kewajiban kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia? Yang pertama yaitu jihadun nafas, jihad dengan diri kita. Kalau kita bisa mampu pergi ke Palestina, maka berjuang di sana ibadah Allah. Tapi ada tapinya ibadah Allah. Saat ini pemerintah kita lagi salah jalan. Kenapa TNI Indonesia tidak boleh masuk ke kota Gaza? Karena ditakutkan menjadi mata-mata Amerika. Dan ibadah Allah sudah terjadi ibadah Allah. Mereka takut Indonesia ini sebagai mata-mata daripada Amerika. Naudzubillahi min dzalik. Padahal saat ini kita berjuang habis-habisan ibadah Allah. Melihat di kota Gaza ada rumah sakit Indonesia, ada bantuan yang luar biasa ke kota Gaza. Dari mana? Dari banyaknya kaum muslimin Indonesia untuk membantu mereka. Tapi saat ini negara kita salah jalan, malah bergabung dengan Donald Trump. Ibadah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang kafir ini banyak berbohong, banyak pendustanya. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka ini seolah-olah ingin memperbaiki dunia, padahal kebalikannya ibadah Allah, mereka semata-mata ingin menghancurkan dunia, apalagi menghancurkan umat Islam. Ibadah Allah, kemudian yang kedua, apabila kita tidak bisa pergi ke sana, maka ada solusi yang kedua, yaitu jihadul mal, jihad dengan harta kita. Sebagaimana Nabi katakan, man jahaza ghazian faqad gaza. Barang siapa yang memberi bekal kepada seorang pejuang, maka seolah-olah ikut berjuang. Ya, kita hari ini di Indonesia hidup dengan tenang, tapi harta kita, sedekah kita, kemudian mereka pakai untuk berjuang, seolah-olah ikut berjuang. Dan ibadah Allah perlu kita ketahui, kita ini walaupun di sini mendapatkan pahala ketika mereka syahid dengan harta kita, ibadah Allah, kita mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid itu apa? Pahala yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ketika dibangkitkan di hari kiamat. Karena kenapa? Bisa memasukkan 70 keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bosan ibadah Allah, melihat sedikit saja ada berita Palestina kita skip, melihat nonton di YouTube ada berita Palestina kita biarkan saja ibadah Allah. Padahal kata Nabi sudah jelas, al muslimuna wal mu'minuna kal jasadil wahid.
orang Islam, orang beriman itu seperti satu tubuh. Apabila ada yang tersakiti, maka akan ikut tersakiti, ibadah Allah. Dan perlu diperhatikan, kalau selama ini kita mengabaikan, perlu dipertanyakan keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita umat muslim yang berada di Indonesia. Ibadah Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nanti di hari kiamat kepada hamba-hambanya. Begitu juga kita di sini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di masjid ini juga akan ditanya. Apa pertanyaannya? Mada qadamtum li tahriri Palestin. Apa yang kau sudah perjuangkan untuk negeri Palestina? Apa yang kau sudah keluarkan hartamu untuk Palestina? Apa yang kau sudah perjuangkan habis-habisan untuk negeri Palestina? Maka ibadah Allah, apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah Allah, mau tak mau kita hari ini ke Palestina, nanti kita akan dikumpulkan di Palestina. Karena sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayu ardul Palestin, apa itu negeri Palestina? Dikatakan oleh Nabi, mansyar wal mahsyar, tempatnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat kita dikumpulkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, akan tidak terasa air mata kita akan mengalir, ibadah Allah, melihat kejadian pembantaian awal di kota Gaza sampai hari ini. Insya Allah kita akan melihatnya, dan nanti banyak renungan-renungan, oh ternyata benar nih iman kita, Masya Allah, jaga ibadah Allah untuk melindungi mereka.